Fahzar minhu, hati-hati dari setan yang berbentuk manusia. Kenapa? Fabi muayanati wa muwajjahati. Karena setan manusia ini berbentuk lahiriahnya, zahiriahnya nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yustajab. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul Mukarramin, jemaah pengajian rutin Masjid Islahul Ummah yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepadanya atas segala limpah nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salamnya semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Ibu bapak dan jemaah sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan taklim kita, walaupun dalam satu minggu hanya satu kali taklim, tapi insyaallah kocrotan pasora bahron, walaupun hanya setetes air, tapi lama-lama insyaallah akan menjadi lautan. Sehari selembar benang, lama-lama jadi kain. Namun demikian mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama, berharap kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin. Amin. Masyarul muslimin, ingat kepada salah seorang ulama yang terus memotivasi kita untuk tidak pernah bosan-bosan belajar tentang ilmu, karena ilmu ini menjadi aksesoris bagi para pemiliknya. Kata beliau, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlu wa unwanun likullil mahamid wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fainal fikha afdalu qaidi illal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Ini luar biasa kalau dengan santri biasanya suka dinadomkan. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlu wa unwanun li kullil mahamidi wa kum mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi
Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Gitu benar. Ya, taman unutan lah. Ya, bisa ya Bu ya? Ibu yang di atas, bapak-bapak yang di atas, coba kita coba satu bait aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng Pak, tarik nafas. Ta'allam fa'innal ilma zainun li ahlihi. Ya, ta'allam fa'innal ilma zainun li ahlihi wa fadlu wa unwanul li kullil mahamidi wa kum mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wan taqwa wa a'dalu qasidi. Ta'alam, tuntutlah ilmu oleh kalian, kata mu'alif ya. Fa innal ilma zainun li ahlihi, karena sesungguhnya ilmu itu merupakan perhiasan, menjadi aksesoris bagi para pemiliknya. Luar biasa. Aksesoris itu sesuatu lah pokoknya. Ya, menambah orang menjadi lebih keren, lebih mantap karena aksesoris. Ya. Wa fadlun wa unwanun likulil mahamidi. Ya. Oleh karena itu ya menjadi pertanda segala pujian, jadi keutamaan dan menjadi pertanda bagi segala pujian. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, jadilah dirimu sebagai orang yang berfaedah ya, yang selalu menambah ilmu kulla yaumin, pada setiap hari ya, minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di samudra faedah dan ilmu. Tafaqah fa inal fiqha afdalu qaidi, pelajarilah ilmu fikih, sesungguhnya ilmu fikih merupakan penuntun yang terbaik. Ilal birri wa taqwa, kepada kebaikan dan ketakwaan, wa a'dalul qasidi, serta tujuan yang paling tepat gitu. Dalam masyarakat muslimin, jadi di pembukaan ini kita mencoba supaya apa tadi, ilmu itu menjadi aksesoris, jadi perhiasan, jadi satu apa ya, bagi laki akan menambah ketampanannya, bagi perempuan akan menambah kecantikannya, itulah aksesoris. Masyarakat muslimin, terkait dengan materi yang lalu, ini kita ada pendalaman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata beliau, inna li syaitani lamatun bi ibni adama walil malaki lamatun, sesungguhnya setan itu pekerjaannya mendekati anak Adam. Jadi setan itu tidak pernah jauh-jauh dari anak Adam, tapi selalu mendekat. Bagaimana mendekatnya setan?
untuk mencari kelemahan-kelemahan pintu-pintu mana saja yang tidak ditutup oleh Ibnu Adam, maka dia akan mencoba masuk. Namun demikian, sesungguhnya yang mendekat kepada Ibnu Adam itu bukan hanya setan, tapi wali malaki lamatun, malaikat pun selalu mendekat kepada Ibnu Adam. Jadi aya malaikat jeung aya setan anu ngadeukeutan ka anak Adam teh. Bagaimana setan mendekati anak Adam, maksud dan tujuannya? Fa amalamatu syaitani fa i'adu syarri wa takdzibul haqqi. Adapun setan, tujuan mendekati anak Adam, mendekati manusia itu adalah untuk mengembalikan supaya Ibnu Adam ini melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan yang tercela, dan menganulir kebenaran. Anulir itu apa sih? Menganulir kebenaran, bahasa saya tuh tidak mengakui, itulah ya, tidak mengakui kebenaran. Batorul hak, menolak hak. Jadi kalau ada kebenaran itu Gusti eta sok dianulir, teu diaku kebenaran. Wa amalamatul malak fa i'adul khaira wa tasdiqul haqqi. Sebaliknya, malaikat mendekat Ibnu Adam itu maksud dan tujuannya adalah supaya anak Adam atau manusia itu lebih kerasan melakukan kebaikan dan membenarkan hak dan kebenaran. Jadi ini ada dua kutub, ya, ada dua kutub yang berbeda tujuannya. Ada dua makhluk yang berbeda tujuannya. Malaikat mengajaknya kepada kebaikan dan menerima kebenaran. Setan, bagaimana seseorang itu supaya tidak mau melakukan kebaikan dan tidak mau menerima kebenaran. Faman wajada haza falyu'lam annahu minallah falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan dan menerima kebenaran, bahwasannya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji kepadanya. Jadi kita yang hadir malam ini, kata Pak Haji Dodi, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita sudah dipilih, maka wajib kita bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Waman wajadal akhara, namun apabila yang didapatinya itu bukan yang diharapkan, bukan kebaikan, bukan diminta untuk menerima yang hak, alias mengikuti ajakan dan bujuk rayu setan, fal yata'awwadz minasyaitonir rajim, maka hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang diranjang. Kenapa? Fa inna kulla wahidin minal malaki wasyaiton yaqrabu minal insani lihadainil amraini wa huma i'adu bil khairi wasyari. Jadi dua-duanya punya kepentingan. Setan punya kepentingan untuk menyesatkan manusia. Malaikat berkepentingan bagaimana manusia supaya mendapatkan hidayah. Gitu kan? Nah, ini saling tarik menarik. Saling tarik menarik. Ya. Nah,
Ahaduhuma, salah satu di antara yang dua ini, biwasitatil malaki wal akharu biwasitati syaitan. Tarik menarik kepentingan ini, yang satu mediatornya adalah malaikat yang selalu membimbing kita kepada kebaikan, menerima kebenaran, meyakini kebenaran. Yang satu lagi ini syaitan. Bagaimana supaya seseorang ini sesat, melakukan kejahatan dan tidak mau menerima kebenaran. Nah, wa ma waqa'a bi wasitatil maraki yusama ilhaman. Maka apabila jatuh seseorang pilihannya kepada mediator dari malaikat yang mengajak kepada, menunjukkan kepada kebaikan, kemudian menyuruh untuk menerima yang hak, yusama ilhaman, itu dinamai satu ilham. Jadi mendapat ilham. Alhamdulillah. Ini sebenarnya ilham, Bapak Ilham, Ibu Ilham. Mendapat ilham. Ya. Wa ma waqa bi wasitati syaitan yusama waswasatan. Dan apabila yang dipenuhinya itu adalah atas dasar mediator dari juragan setan, yusama waswasatan, maka dinamai waswas. Waswas. Makanya dalam surat tadi, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa itu waswas? Ragu. Ya, ragu-ragu. Init entong dihitung. Init entong tungtung netetong init. Ngaji entong ngaji. Aduh, Masya Allah. Tika hese kena ngaji mah. Dihitung sebab matak disebut lagi pengajian teh pengaosan. Kenapa disebut pengaosan? Hargaan tidak setiap orang bisa dan tidak setiap orang mampu beli karena pengajian. Da kalau bukan pengajian mah bahasa Arabna teh kerid peti riam tumila. Aki-aki nini orok bean di ais. Di bejaan datang. Ngaji mah di bejaan kita datang. Nah, eta hitungan itu. Coba pak kuat-kuat, yang pak kuat kait telinga kita, hati kita, badan kita, cing rek mang menangkeun saha. Rek mang menangkeun pangajak anu menyesatkan, kemudian memerintahkan untuk menolak kebenaran atau menerima ajakan kepada kebaikan, kemudian menerima kebenaran-kebenaran yang dibisikkan oleh malaikat, atau yang mana? Tergantung sinyalnya. Sebab dulu diinstal pada saat seseorang itu dikandung, dina kandungan nanti mimiti 0 bulan tapi ka 8 bulan 10 hari brol ke alam dunia. Kata Nabi, apabila lahir seorang anak, azankan di telinga sebelah kanan, iqomati di telinga sebelah kiri. Itu namanya proses imanisasi. Jadi lamun teu diadanan mah baretona nguping adan ge pura-pura teu nguping. Ari nu diadanan malah mencan nguping adan teh cireng, islahul mah adan can nya. Asa can adan di islahul mah. Ternyata barang datang teh kadang sholat sunat, si horeng sampai karena gangguan. Gitu nu diadan menuk itu. Ya. Itu karena sudah diimanisasi, sudah diinstal gitu kan. Sudah diinstal. Benar apa tidak, Bu? Rindu enggak kalau mendengar adzan? Masya Allah, Ibu Bapak
di satu tempat masih di Republik kita, ya kita rindu mendengar adzan. Berangkat ke kota, karena aya adzan di kota. Hayang Jumaah kudu ka kota. Rindu itu mendengar suara adzan. Begitu mendengar adzan teh asa tadi lampu kedengaran. Insyaallah. Arek salat teh kurah-kureh lah kana HP. Jam sabaraha ieu teh jadwal tingali. Ya Allah. Nya ari barudak manu kreatif. HP sina adzan. Jadwalkeun. Aya aki-aki jeung nini-nini kan teu pati apal teh. Geus teu pati kataringali gitu. Ya Allah. Masyarul muslimin li'annahu bi aslil fitrati yuslau liqabuli asaril malaki wa asari syaitani salahan mutasawiyan la yatarajjuhu ahaduhuma alal akhari illa bittiba'il hawa wal ikbabi ala syahwat. Jadi secara fitrah manusia ini memang dua-duanya punya potensi. Secara fitrahnya potensi bakal menerima ajakan malaikat dan potensi juga menerima ajakan setan. Itu punya potensi dua-duanya. Ya. Hanya potensi yang mana yang sering terstimulus. Oleh karena itu maka hadirnya masjid di sebuah qarya, di sebuah kampung, di sebuah masyarakat dengan takmirnya, bukan sekedar masjidnya, tapi dengan takmirnya, maka itu akan menjadi akan sangat mempengaruhi terhadap kondisi keimanan satu masyarakat. Karena sering azan, kalau mendengar azan itu setan tuh lari terbirit-birit. Kalau azan tidak diperdengarkan, setan atau hud. Ya, begitu. Ya. Masyarul muslimin aw bi mukhalafatil hawa wal i'radi an syahwat. Ada orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, dia akan terbawa bujuk rayu setan. Ada juga yang tidak mudah dan tidak mau digoda oleh bujuk rayu dan hawa nafsunya, bahkan dia memalingkan mukanya, memalingkan hatinya atas ajakan hawa nafsunya. Ya, dia luruskan kepada apa yang diilhamkan oleh malaikat, gitu. Oleh karena itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, seorang ulama bernama Abu Lais, beliau mengatakan, i'lam, ketahui oleh kamu sekalian, analaka arba'ata minal a'da'i tahtaju ila antujahida kulla wahidin minhum. Bahwasannya di hadapan kita ini ada 4 tantangan yang dianggap sebagai musuh, di mana yang 4 macam tantangan ini membutuhkan kerja keras, membutuhkan perhatian secara serius dari satu persatu dari yang 4 masalah ini. Mana yang menjadi tantangan dan sekaligus rintangan bagi kita orang yang beriman? Al-awwalud dunya. Yang pertama, manusia dihadapkan dengan dunia, karena memang hidup di dunia. Apa yang disebut dengan dunia? Yang disebut dengan dunia itu adalah segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan banyak, sedikit pun maka itu dinilai dunia, gitu. Ya, terlalu sibuk dengan urusan-urusan anu teu puguh, maka anu teu puguh eta dianggap dunia.
Bagaimana kalau orang itu sibuk ngurusin usahanya dan lain sebagainya, tapi tidak melupakan urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tidak masuk ke dalam kategori dunia, bahkan itu bisa menyokong kepada program ukhrawi bagi yang bersangkutan maupun yang lainnya, manakala ditasarrufkan dengan semestinya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 5, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq wa la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia-manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu sekalian tertipu dan terpedaya oleh kehidupan dunia yang gemerlapan ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan tidaklah setan memperdayakan kamu sekalian sehingga melupakan Allah, kecuali itu adalah satu tipuan yang sangat jatuh. Jadi Allah membisikkan gitu melalui pintu ini. Jadi kita harus mengenali pintu-pintu di mana setan ini akan masuk. Ketika kita sudah tahu bahwa setan akan masuk dari pintu ini, kita tutup rapat-rapat supaya tidak ada akses untuk masuk. Setan biasanya nyelinap melalui dunia, maka urusan-urusan yang bersifat duniawi ini harus diproteksi, ditutup supaya tidak ada akses setan masuk dan menyelinap. Ya. Oleh karena itu dunianya harus clear gitu. Kemudian yang kedua, nafsuka wahya syarul a'dai. Nafsuka itu hawa nafsumu, dan hawa nafsumu itu adalah sejelek-jeleknya musuh, sejelek-jeleknya tantangan, seberat-beratnya tantangan. Lima ruwiya an Ibni Abbas, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina janbaik. Musuh bebuyutan yang paling hebat adalah dirimu sendiri. Allati baina janbaik, ya. Ya, nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri, ya. Di antara dua ini, ya, baina janbaik itu. Kenapa? Karena nafsu yang ada pada diri kita yang tahu kelemahan-kelemahan kita. Coba Pak, menurut hawa nafsu, sholat yang paling berat sholat mana Pak? Sholat apa? Sholat subuh atau sholat isya? Yang paling berat menurut nafsu? Sholat subuh. Berjeng tunuh kene, kudu hudang, kekereucuman, listrik parem, hujan ngaririnci, cai saat. Waduh, Masya Allah. Ya, ada listrik parem, luar biasa tuh Pak, ujian. Setelah salat subuh apa lagi yang paling berat? Salat lohor. Terus lohor yang paling berat? Asar. Terus asar maghrib. Terus maghrib isya, kabeh berat. Ya Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk dalam mengerjakannya. Pemberian salat subuh kaburangan atau salat lohor kaburitan. Gitu bahasa. Coba setan akan menyelinapin. Hai bulan, kamu teh kemarin habis capek,
Jadi kalau sekarang sholat subuh kesiangan wajar, udahlah biarkan aja. Nanti juga berjamaah bisa yang keduanya. Kebujuk lagi begitu. Ya, dibenarkan aja kurang bener bedol deui simut teh. Padahal Pak Haji Yus sudah taswib as-salatu khairum minan naum. Waduh, Masya Allah. Ya, sudah 2 kali taswib red ke tukang kakarai opat jajar hiji imam pilu makmum kerek opat. Ya Allah. Sekarang alhamdulillah Pak ya. Jam 4.35 atau jam 4.40? Jam 4.40. Coba nanti jam 4.10 menit lah ke kereceman. Linglung lungleng teteh keduku ka setengah opat teh. Ya, tapi dah sejalan usia sih. Kalau masih muda ya seperti itu. Tapi kalau sudah tua seperti kita, Pak, rata-rata ya usia di atas 50 itu jam 3 teh geus nyileuk. Tapi teu hudang goreng teh eta. Kudu nama jam 3 nyileuk teh kudu hudang, wudu, tuluy salat. Ieu mah nyileuk we teh beres. Ai hudangna teh adzan subuh we tata gorengna teh eta. Insyaallah. Ini masyarakat muslimin. Ya. Pantasan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Aku tidak merasa diriku bersih, kata Nabi Yusuf, ya, dari dosa. Tapi sesungguhnya nafsu inilah ammaratun bisu, memerintah seseorang untuk melakukan satu kejahatan, kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhanku. Inna rabbil ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku zat yang ghafurur rahim, yang maha pengampun dan penyayang. Insyaallah. Ya, udah semua kalau memperturutkan hawa nafsu atau Pak. Ya, makanya saya dulu kalau membangunkan anak-anak, berat, bangun, besok sare deui. Jadi lain ke saredi atau sholat subuh, jangan. Besok tidur lagi setelah isya. Itu harusnya. Ayo bangun. Ya, bangun. Bagus nama. Itu biasakan bangun malam. Ya. Dan kalau sudah terbiasa mah, terus ayah ini gitulah. Udah tidur lagi tuh nggak enak gitu. Allah bisa karena biasa. Biasa keberangan ya keberangan. Kemudian yang ketiga, syaitan wasalisu syaitanul jinni fastaiz billahi ta'ala minhu. Kama qala Allah ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Al-Fatir ayat 6. Ya. Setan dari golongan bangsa jin yang selalu menggoda manusia, yang bujuk rayunya yang tadi, yang berupaya dan berusaha menyesatkan manusia. Kata Allah, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh tanpa kompromi. Fattakhidhuhu aduwan. Maka karena setan itu adalah musuh, jadikanlah sebagai musuh. Jangan musuh dijadikan sahabat. Kalau lobaan diurang musuh bersahabat jeung musuh. Ya. Jadi lemun sare deui teh simut dibedol deui padahal di Islahul Ummah tos adan, berarti ada sedang bersahabat dengan
dengan musuhna saha, berarti anu disimut deui teh eta teh saha. Lain cek sim kuring, cek simut. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Pastinya setan membujuk rayu seperti itu dengan tadi itu, ya. Udahlah, jangan bangun sekarang, ntar aja. Kamu kan kemarin capek, habis kegiatan, kerja bakti dan lain-lain, Pak Ma. Itu adalah bujuk rayunya, ya, kepada golongan-golongannya, kepada balad-baladnya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka ada temennya, ada baladnya di neraka sa'ir. Nauzubillah min dzalik. Warobi'u, dan yang keempat, syaitonul insi, dari bangsa syaitan yang berbentuk manusia. Fahzar minhu, hati-hati dari syaitan yang berbentuk manusia. Kenapa? Fabi mu'ayanati wa muwajjahati. Karena setan manusia ini berbentuk lahiriahnya, zahiriahnya nampak, katingali, wal muwajjahati, dan bisa berhadapan, wal i'anati, dan biasanya juga sering memberikan jasa sehingga engkau kemakan jasa. Hati-hati ini. Hati-hati. Ini lebih bahaya. Makanya dalam surat Anas, minal jinnati wan nas. Coba sok gogodana apa? Gogodana azan sedang dikumandangkan, pas hayala sholat, jual tamu. Waduh. Itu teh gogodaannya gimana supaya tadi jual tamu, ai urang nas siap mah gampang, ayah ke masjid. Ini kita yang belum siap, can dadamping masih pakai kolor keneh jual tamu. Nah itu godaannya. Masya Allah ya. Dan masyarakat muslimin, oleh karena itu hati-hati. Wa zikra an Wahab bin Munabbah. Kemudian Wahab bin Munabbah telah memberikan satu penjelasan. Beliau mengatakan, amarallahu ta'ala iblisa ayatia Muhammadan. Allah subhanahu wa ta'ala satu saat memerintahkan iblis untuk datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Apa tujuannya? Wa yujibahu an kulli ma yas'al. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana setan itu datang kepada baginda Rasulullah SAW? Faja'ahu ala suratin syaikhin sobihin wabiyadihi akazatun. Dia datang berbentuk seorang manusia yang tua, yang sobihin anu biar budi, hade tata bahasa dan tata keramana. Kemudian di atas tangannya ini, di tangannya ini bawa tongkat gitu, kunang gitu, masya Allah. Nah, gitulah. Untuk bujuk rayu, tidak menutup kemungkinan setan itu berpakaiannya seperti seorang yang betul-betul ahli agama, boleh jadi sorban, kenang itik, padahal setan mereka yang menyesatkan manusia kan bisa seperti itu. Nah, begitu datang kepada baginda Rasulullah SAW, baginda Rasul bertanya, "Man anta?" Kata baginda Rasulullah SAW, "Siapa engkau?" Kata iblis, "Ana iblis." Saya iblis. Jujur itu iblisnya. "Ana iblis," saya iblis. Kalau kata baginda Rasulullah SAW, "Lima tajita?" Kenapa engkau datang kemari? Kata iblis, "Innallaha amarni an atika wajibaka." Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku untuk datang menemuimu karena engkau akan bertanya, dan aku diminta untuk memberikan jawaban setiap pertanyaan yang kau ajukan. Nah, sebetulnya baginda Rasul sudah tahu, ya.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya iblis, hai iblis, kam adauka min ummati, berapa banyak musuhmu dari umatku. Qala, dijawab oleh setan, khamsata asyar, ada 15 gitu ya. Waqca itu setan. Al awalu, yang pertama kata Rasul, anta ya Muhammad, engkau Muhammad musuhku. Ya Allah ya Rabbi, setan waqca. Wasani yang kedua, imamun adilun, pemimpin yang adil, itu adalah musuhku. Jadi lamun pemimpin dolim, sahabatku. Tinggal gitu, itu sahabatku. Gitu. Wasalisu yang ketiga, ghaniyun mutawadiun, orang kaya tapi handap asor, orang kaya tapi murah hati, itu adalah musuhku. Kalau orang kaya sombong, itu sahabatku. Warabi'u, yang keempat, tajirun sodikun, pedagang yang jujur, tidak pernah ngurangan timbangan, tidak pernah ngurangan meteran, tidak pernah ngurangan hitungan. Ya, tahu yang hitungan tukang lauk zaman Bareto. Mohon 5 mah jadi 5, 5 jadi 10, 10 jadi 15 gitu kan. 35, 35, 5 tilu, 5 tilu. Meuli 50 tilu, si 35 dibalikeun tah. Si tukang dagang Bareto, tukang lauk Bareto eta. Teu aya yang nama tukang lauk eta. Jalan ujur. Ya, paling meuli 100 teh aya 75. Itu. Wal khamisu yang kelima, alimun musalla yatakhasham, orang alim yang berilmu salatna khusyuk. Bagaimana orang alim salatna teu khusyuk? Tah eta babaturan. Ari alim anu salatna khusyuk mah eta mah musuh bubuyutan. Wasadisu yang keenam, mukminun nasihun, orang mukmin yang memberikan nasihat. Bagaimana mukmin anu nyesatkeun? Eta mah babaturan, sobat. Wasabi'u yang ketujuh, mukminun rahimun, orang beriman anu nyaahan walasan. Wasaminu yang kedelapan, taibun sabitun, orang yang bertobat yang terus sabitun ala taubatihi, istiqomah dina taubatna. Watasi'u yang kesembilan, mutawari'un anil haram, orang yang abid dari barang-barang yang haram, mulai dari makan minum sampai yang dipakai itu adalah tidak mau memakai barang haram. Itu adalah musuh setan. Bagaimana orang anu sing beres timimiti tinu di dahar tapi kanu dipake rek halal pokokna dahar jeung make, maka eta sahabatku kata. Wal asyiru yang ke-10, mukminun yudawimu ala toharati, orang yang beriman yang membiasakan diri daimul wudu. Jadi membiasakan diri toharo, membiasakan diri resep bebersih di masjid, bersihan Pak Haji jeung kawan-kawan. Selesai sholat piket geuweur nyapu, eta teh musuh setan. Musuh setan Pak Uye, eta teh ngan Pak Uye teh jadi sahabatna malaikat. Mohon gitu. Alhamdulillah jadi musuh setan, ulah jadi sahabat setan. Aya we nu ngabala, tah eta babaturanana nu ngabala teh sobat setan lah. Ampun. Nah, itulah masalah muslimin, insyaallah nanti yang 15 kita akan bahas lagi. Kita akan mencoba mengetahui, mencari tahu pintu-pintu yang biasa dimasuki setan supaya kita tidak terjebak dengan bujuk rayunya, supaya kita bisa menutup pintu-pintu itu supaya tidak ada akses masuknya setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.